Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu, bapak, warga Muhammadiyah cabang Waludan yang dirahmati Allah, sehat semua ya. Saya doakan yang hadir pada pagi hari ini semuanya sehat, sehat badannya, sehat hatinya, sehat pula dompetnya. Yang dompet mesti paling banter. Derek nembangaken Bapak Ibu sekalian, kula lari Dur Banteng, kula Aksan Jiadan, putranipun Pak Dului. Oh alah, kene cah kono. Jarene nganggo ngomong sari. Dados kula alit sering bulan ten mriki, alhamdulillah niki istilahipun kula balik kampung, mudik. Sekarang saya sejak tahun 2000 tinggal di Wonosari, Bu. Kula lari gunung. Wonosari Gunung Kidul. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang hormati, ingkang rawuh menika nyuwun sewu wonten ingkang yuswanipun sampun 50 minggah. Saya kira itu masih muda-muda semua ya. Dari panggung kok ibu-ibu kelihatan seperti remaja putri ya. Saya lihat ibu-ibu itu, apalagi yang ini VIP ya ini ya. Berapa Bu tiketnya, harganya Bu? Jadi, saya kelihatan dari sini ibu-ibu ini kelihatan seperti masih 40 tahunan semuanya ya. Coba kalau saya pakai kacamata. Wow, 20. Oke. Kalau kita sudah 50 tahun ke atas kok masih sehat, kita harus segera menabung. Tabungannya yang mahal Bu, bukan rupiah, bukan dolar, bukan real, bukan yen ono duitnya. Ini kalau disebut tadi dikasihkan uang yen ono sing bayar zakat. Kalau kita sudah 50 tahun ke atas kok masih sehat, harus punya tabungan yang mahal. Apa itu tabungan bagi kita yang mahal? Yaitu kebiasaan baik. Ibu-ibu, bapak-bapak harus punya amal sunnah harian ajek. Coba diulang, 1, 2, 3. Amal sunnah harian ajek. Oh iya, saya disini sama istri saya. Gimana istri saya? Kamu di mana sayang? Walau ke ujung dunia. Saya sama istri saya ada di antara panjenengan yang paling cantik. Jadi kalau kita itu harus punya amal sunnah harian ajek. Coba ibu-ibu tunjukkan saya. 1, 2, 3. Amal sunnah harian ajek. Bapak-bapak, 1, 2, 3. Amal sunnah harian ajek. Pinter. Dari TK Abang mana? TK Abang Gamplong. Sebab Rasulullah SAW ngendika ngeten Pak. Idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman shahihan. Apabila ada seorang hamba sakit atau dalam keadaan musafir, maka hitungan amalannya bagi yang sedang sakit seperti saat kebiasaan saat sehat. Jadi kalau ibu-ibu itu sedang sakit, kemudian amalannya iki dihitung podo biasane pas sehat. Makanya kita perlu punya amal sunnah harian ajek. Yang kedua, ketika dalam musafir, maka dihitung seperti kebiasaan saat bermukim di rumah. Pas musafir kan kita nggak bisa Bu amal sunnah, karena kita itu kalau sedang musafir kan mengejar pesawat, nguyak sepur, nguyak bis. Jadi orang Indonesia itu sakti Bu, sepur diuyak,
pesawat hiu ya. Saat seperti itu kita tidak bisa melakukan amal sunnah, maka dihitung seperti kebiasaan saat di rumah. Makanya ibu-ibu, dan nanti Pak, kita itu akan meninggal seperti kebiasaannya. Jadi husnul khotimah itu tidak mak bedunduk, tidak ujung-ujung. Saya calon gambrong apa nih? Ujung-ujung. Jadi itu bahasa gambrong style, you know? If I speak in English, you know what I mean? Little. Saya ulang Bu, kita orang yang sudah 50 tahun ke atas itu harus punya tabungan mahal. Saya tanya kepada ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu itu lebih pintar. Saya cek ya, saya akan ngecek ibu-ibu dalam hal matematika, biasanya ibu-ibu lebih pintar. Ibu-ibu selalu jawab Bu, 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, sempat tidak sempat? 5 kali 5 pintar semuanya. Bapak-bapak jangan kalah Pak, ayo teman-teman PCM ranting, jangan kalah dengan ibu-ibu, jangan sampai kalah pintar sama ibu-ibu. Tolong dijawab Pak, 2 kali 2 tambah 3 kali 3 tambah 4 kali 4 tambah 5 berapa Pak? Jawabannya gampang, banyak Pak. Itulah gambaran persoalan kehidupan kita Pak. Persoalan kehidupan kita kalau datang satu-satu kita bisa jawab, bisa menghadapi. Tapi kalau berbarengan 2 kali 2 tambah 3 kali 3 tambah 4 kali 4 mesti kita akan kesulitan Pak. Tapi sebenarnya kita bisa kalau kita sederhanakan. Ya itu yang pertama Ibu sekalian. Pertanyaan yang pertama itu. Yang kedua pertanyaannya, ini ada sebuah premis. Waktu saya kuliah dulu diajari Pak Damar Jati Supajar, belajar tentang premis mayor, premis minor, kemudian konklusi atau kesimpulan. Pernyataan yang pertama, nanti Bapak Ibu sekalian itu berpikir ya, saya Ahsan seneng banget pisang. Saya Pak Ahsan seneng banget makan pisang. Kemudian premis yang kedua, monyet juga suka banget makan pisang. Kesimpulannya apa Mas Abu? Mas Abu Hanifah atau Mas Abu Yazid? Ini ada Abu Hanifah, Abu Yazid, tengah Abu Janda. Ayo jawab Mas Abu. Saya suka banget makan pisang, monyet suka banget makan pisang. Kesimpulannya apa Mas? Hah? Mas Hasan dan monyet? Oh, ibu-ibu ada yang jawab Mas Hasan dan monyet sama? Ada yang berpikir saya dan monyet sama, secara logika benar nggak? Benar. Secara fakta bisa benar, bisa tidak. Kenapa Pak? Kalau saya dalam hidup saya berpikir hanya kesukaan, saya suka apa, saya pengen apa, saya senang apa, tidak lebih dari binatang. Balhum adol ulaika kal an'am balhum adol, bahkan lebih buruk. Jadi kalau hidup kita hanya berpikir saya senang apa, saya pengen apa, saya mau apa, itu tidak lebih dari binatang. Karena yang namanya kesukaan, kemauan itu hanya instinktif atau petunjuk dari Allah yang paling bawah, yang paling sederhana. Oke, ini yang pertama. Sampun paham sedaya? Sampun nggih, bisa diterima? Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tinggal dihafalkan. Jadi amal sunnah harian ajar itu tolong dihafalkan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya nanti besok ngisi pengajian lagi sini, akan saya tes satu persatu. Maju peranting. Siap nggih? Siap. Ngapalke napa siap boten udan? Kalau aku seprono spirit pengajian kok nomo yudan lagi saiki. Bahasan pensiun lagi isi pengajian nomo yudan, alah. Sing banget aku apa nomo yudane.
Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah pernah menawarkan ke kita 3 tipe rumah di surga. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah menawarkan kepada umatnya 3 macam rumah di surga. Ada 3, Pak. Yang pertama, rumah yang sederhana. Yang kedua, rumah yang tengah-tengah. Dan yang terakhir, rumah yang paling mewah di surga. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mengadakan lelangan rumah di surga. Bapak-bapak ngersakaken rumah yang sederhana dan sedang atau mewah di surga. Bapak-bapak dulu. Mewah. Deal? Deal. Ibu-ibu harusnya jawabnya lebih keras, Bu. 2 kali 2 tambah 3 kali 3 tambah berapa, Bu? Nyontek. Ibu-ibu, jenengan pilih rumah yang sederhana, sedang-sedang, atau yang paling mewah di surga? Pilih bunyi. Yang paling mewah? Mari kita bikin deklarasi. Saya itu terakhir tugas di Kesbangpol, Mas Abu. Jadi tugas ini deklarasi. Saya terakhir tugas di Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul, pensiun kemarin Pak 1 Mei 2025. Jadi saya statusnya sekarang pensiunan. Mas Hasan kerjanya apa? Pensiunan. Pensiunan yang bahagia insya Allah. Rasulullah pernah menjanjikan itu, mari kita bikin deklarasi, Pak. Deklarasi itu dalam bahasa psikologi yang saya pelajari adalah afirmasi. Ucapan yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dalam ilmu psikologi seperti itu, Pak. Saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua yang hadir pagi hari ini, insya Allah akan reuni di rumah yang paling mewah di surga kelak. Amin. Insya Allah panjenengan semua, kita semua besok reuni ya Bu ya. Ibu-ibu kalau sudah sampai di surga, saya belum kelihatan, tolong Sherlock Mas Agus tekan gini. Sebab sesama orang yang beriman itu, sesama orang yang beribadah itu akan bisa geret, Pak. Artinya orang dalam. Syafaat itu dari amal kita, dari Rasulullah, dan dari teman-teman kita yang baik. Makanya kita harus punya komunitas orang baik. Salah satunya itu para pembayar zakat lazismu sering dikumpulkan ke Mas Agung. Jadi yang namanya muzaki itu juga harus diberi santunan, disapa. Saya pengalaman beberapa masa dulu di Basnas Gunung Kidul itu juga harus selalu disapa yang namanya muzaki itu. Oke. Kalau kita ingin mendapatkan rumah mewah di surga itu syaratnya tidak sulit kok Bu. Panjenengan saya pikir bisa, asal mau. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah ngendika, ana zaimun bi baitin fi robatil jannah liman tarokal miro'a wa in kana muhiqqan. Kemudian yang kedua, wa bi baitin fi awsatil jannah liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi aku Rasulullah menjamin kalian semua akan mendapatkan rumah yang paling sederhana di surga, fi robatil jannah. Untuk siapa? Liman tarokal miro'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia benar. Jadi aku benar kok. Jadi walaupun itu nggak boleh. Yang kedua, wa bi baitin fi awsatil jannah, dan di rumah yang di tengah-tengah di surga, liman tarokal kadhiba. Tahu nggak Pak? Kadhiba itu apa? Berbohong. Bagi orang yang meninggalkan kebohongan, wa in kana mazihan, walaupun itu main-main atau ngeprank atau gojek. Itu gojek pun kita nggak boleh menipu Pak.
Kemudian yang terakhir, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan rumah yang paling tinggi, yang paling megah di surga, liman hasana khuluqahu. Tebak-tebakan Pak, artinya apa? Liman artinya apa Pak? Toko plastik. Di Malioboro ada toko plastik namanya? Masih ingat? Saya itu liman, rame, belah gitu. Sami Jaya, soalnya kalau Sami Jaya itu dulu waktu bapak saya beli di Murai, saya baru tahu setelah saya tua, oh biar kerjasama kalau Departemen Agama atau jebulnya. Jadi kalau beli di Sami Jaya itu lebih murah dulu saya itu. Jadi nek tuku ini kocok-kocok udung bandeng dan kemudian sorry ya, gue di Malioboro. Walaupun murah di Sami Jaya. Jadi liman artinya apa Pak? Untuk orang hasana khuluqahu, artinya apa? Memperbaiki akhlaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tindak kesini itu dalam rangka memperbaiki akhlak. Salah satunya yang saya sampaikan ke Mas Suis, saya panggilnya Mas atau Pak? Biar undangin Mas Suis, Mas AS yang undangin Mas, soalnya Mas Agung yang undangin Mas. Ini kan ada Mas Agung, Mas Yuni, siapa lagi ya? Dan Gamplong itu kalau di mata orang Gedung Banteng adalah komplek orang-orang kaya. Dulu, sekarang masih. Oh, berarti kalau yang namanya Muzaki di Lari Semu Mayudan paling banyak orang Gamplong. Gedung Banteng nomor berapa Mas? Enggak kira-kira. Salah satunya yang kita harus, tadi panjenengan kita semua sudah deklarasi tentang bahwa kita akan reuni di rumah yang paling mewah di surga. Berarti tiketnya dibeli dari sekarang Pak, dengan cara kita selalu memperbaiki akhlak kita. Apa itu akhlak Pak? Akhlak itu apakah sekedar perbuatan? Bukan Pak. Akhlak itu menurut para ahli perilaku, Ibnu Miskawai pernah mengatakan bahwa yang namanya akhlak itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan otomatis, dan dia melakukan tidak perlu berpikir panjang. Kalau kita masih berpikir panjang itu belum akhlak Pak. Sesuk korban ora yo, itu masih belum akhlak. Ketika ada azan Allahu Akbar, salat ora yo, nang masjid ora yo, itu masih belum akhlak. Ketika akhlak itu berbuat dengan otomatis cepat Pak, tidak perlu berpikir panjang, jelas baik kita lakukan. Perkara resiko nanti itu kita bahas ketika kita bahas tentang hijrah Pak. Hari ini saya akan bahas tentang hijrah. Makanya akhlak itu kebiasaan baik, kebiasaan yang menjadi otomatis. Kalau kita berbuat baik itu tidak usah terlalu berpikir panjang Pak. Kurasa kalau milih caleg, mikir presiden. Dulu waktu jenengan pilpres mikirnya panjang nggak? Bapak Ibu dulu waktu jenengan pilih di pilpres, pilkada, sepenuh hati atau sepenuh jiwa? Saya harap panjenengan cukup sepenuh hati. Sebab kalau sepenuh hati, pilihannya kalah, dia akan sakit hati saja. Tapi kalau sepenuh jiwa, pilihannya kalah, maka akan sakit. Orangnya ada di sini. Ya. Mudah-mudahan kita milih. Apalagi kalau kita punya harta Pak. Punya harta itu tidak boleh masuk ke hati. Harta itu hanya dipegang di tangan. Kalau kita memasukkan harta ke hati, salah besar. Harta kita hilang, hati kita ikut sakit Pak. Makanya ketika kita mencintai harta itu jangan sampai bahkan mencintai ya, lihubihi la syadid kan. Orang-orang itu kan senang dengan harta banget. Oke. Yang berikutnya, ini tadi kita sudah berdeklarasi akan memperbaiki akhlak. Salah satunya kita itu harus berpikir hijrah. Sering mendengar Pak istilah hijrah? Luna Maya hijrah dari Bali ke Jakarta. Itu hijrah betul? Hijrah. Ariel hijrah dari Bandung ke Jakarta. Kan kita sering baca di gosip gitu.
Iya nggak Bu? Kalau ibu-ibu lebih senang Ariel atau Luna Maya? Kalau saya nggak dua-duanya Pak, ada istri saya kok. Orang bilang Luna Maya cantik, oh bujuk. Halo sayang, kamu di mana sih? Bujukku kok hilang tuh? Ya. Mari kita berpikir tentang hijrah. Hijrah itu zaman Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu namanya hijrah makani. Apa Bu? Hijrah makani, hijrah tempat. Tapi yang lebih dalam dari itu adalah hijrah maknawi. Apa Bu? Maknawi itu hijrah ke hati kita. Kita hijrah itu tidak harus hijrah tempat. Saya sudah mengalami hijrah berkali-kali Pak. Dari Gedung Banteng pindah ke Wirobrajan. Dari Wirobrajan sempat kos di Ketanggungan. Dari Ketanggungan pindah ke Wonosari. Wonosari juga berapa tempat Pak, kontraknya 2 kali tempat. Kemudian baru rumah sendiri, juga pernah rumah dinas. Jadi saya itu ahlul hijrah. Hijrah bolak balik. Gimana Bu? Nomaden. Nah emang kita kan di dunia kan sementara atau Bu? Seberapa lama sih kita di dunia? Kalau sekarang saya usia 58 tahun. Kalau seperti bapak saya 73 tahun, berarti saya berapa lagi Bu? Ibu-ibu kalau ditarik, bapak ditarik, milih berapa tahun usia panjenengan? 100 tahun cukup Pak? 200 tahun cukup? 300 tahun cukup? Pada bilang enggak aja. Dulu pernah nyanyi lagunya Ismail Marzuki, ku ingin hidup 1000 tahun. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau ulang tahun, kalau anak-anak kan panjang umurnya, nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak ulang tahun 90 tahun, nyanyinya ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Cucu-cucu pada berteriak, ngerepoti. Jadi kita akan bicara tentang hijrah. Hijrah itu setiap saat harus ada hijrah. Hijrah itu kita bukan hanya hijrah tempat. Kalau Rasulullah itu hijrah makani dan hijrah maknawi. Beliau mengembangkan dakwahnya. Dia mengembangkan agama Islam Pak. Wonten ingkang teng mriki ingkang boten asli saking Mayudan sinten Pak, ingkang boten asli, ingkang pendatang. Saking pundi Bu? Minggir. Waduh banget. Asli minggir Bu. Oh, sinten yang bukan asli Mayudan? Tidak lagi. Gamping. Wana. Kokap. Kokap itu Westpro. Oke. Mari kita baca tentang ayat tentang hijrah, surat An-Nisa ayat 100. Saya sudah share ke Mas Uis ya. Kita di-share semua toh? Bapak-bapak, Mas Uis sudah di-share Mas? Halo? Jangan-jangan nggak punya kuota? Tolong kasih semua, kasihkan kuota untuk Mas Uis. Juragan apa? Bukan apa? Oh, kayak mungkin. Perlu nanti kuota saya dicari ya Mas. Saya lain pakai kuota ya Mas. Saru. Mari kita baca surat An-Nisa ayat 100. Ibu-ibu, kita ngaji bersama. Milih ngaji yang biasa atau luar biasa. Kalau yang luar biasa itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu luar biasa. Mas Asmiar ada nggak? Tahu nggak? Saingan saya dulu MTQ. Tapi judulnya yang juara. Kalau yang biasa Bismillahirrahmanirrahim. Pilih yang biasa atau luar biasa? Biasa. Oke. Kalau makan pilih yang luar biasa. Kalau ngaji pilih yang monggo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir
fi sabilillahi yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kasiran wasa'ah muraghaman kasiran wasa'ah sadaqallahul azim. Surat apa Bapak Ibu sekalian? An-Nisa ayat. PR di rumah tolong dihafalkan, dibaca. Besok jadwal berikutnya munakosah satu-satu. Maju. Jadi artinya siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan bumi ini tempat yang luas dan rizki yang banyak, kasiron, wasa'ah, lebar. Jadi dapatkan rizki yang lapang, kemudian banyak. Jadi kalau kita itu mau berhijrah, kita akan dijamin oleh Allah mendapatkan bumi ini akan terasa luas. Kemudian rezeki juga akan dilapangkan oleh Allah. Berbahagialah yang bukan asli Mayudan yang hijrah. Yang asli Mayudan tetap hijrah juga Pak. Kita hijrah yang namanya hijrah maknawi, dari maksiat ke taat, dari malas ke rajin. Ibu-ibu, bapak sekalian, kalau kita pengen menjadi orang yang takwa, yang sesungguhnya, itu salah satu indikatornya gampang Pak. Dia bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh terus ngapain? Banyak beristighfar. Jadi dalam surat Al-Dhariyat ayat 18 Allah pernah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Surat Al-Dhariyat ayat 18. Dan di waktu sahur yastaghfirun, orang-orang yang bertakwa itu banyak beristighfar. Jadi paket yang paling hebat orang yang bertakwa itu bangun sebelum subuh, kemudian beristighfar, banyak beristighfar. Paket yang lebih mahal, bangun sebelum subuh, kemudian sholat, kemudian tambah zikir, tambah ngaji, itu paket yang lengkap. Saya yakin kalau bapak ibu di sini semuanya paketnya lengkap ya. Siap ya. Kalau kita pengen anak bangun subuh, orang tua harus bangun sebelum subuh. Kalau pengen anaknya soleh, orang tuanya harus soleh duluan. Jangan berharap anak akan soleh kalau orang tua nggak soleh duluan. Jangan berharap anak akan bangun subuh kalau orang tua tidak bangun sebelum subuh. Di rumah biasanya yang bangun duluan di rumah bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau anak sakit yang repot bapak atau ibu? Kalau anak mogok ngaji yang repot bapak atau ibu? Yang sering marah juga? Nanggai Pak, saya tetap tidak bapak-bapak. Ceramahnya bias gender namanya. Jadi bapak ibu yang saya hormati, kita itu jangan takut untuk hijrah. Terutama hijrah memperbaiki diri tadi. Hasanah khuluqahu. Ibu-ibu, bapak-bapak dulu ada yang ibu-ibu belum jilbab, kemudian pakai jilbab. Ada yang komentar baik, ada yang komentar negatif. Lah ini calon penghuni surga nih, calon bidadari. Engkaulah bidadari surga. Halo, kok dobel? Saya tadi sama Mas Abu kok nyanyi, aku saya ditangkap untuk nyanyi atau ceramah? Kalau nyanyi lebih mahal loh Pak. Kalau saya kalau nyanyi lebih mahal, satu lagu 1 juta. Kalau ceramah, saya nggak butuh amplop. Sorry, pakai mobile banking ya. Nanti pakai QRIS ya Mas. Enggak, yang bayar kalau kita berbuat baik itu yang bayar Allah. Betul nggak Bu? Manusia itu hanya bonus. Jadi mohon maaf, sorry saya menerima amplop. Wah.
Al-Gayyun Syahid yang mengatakan jika tidak berubah kita tidak akan pernah bertumbuh. Jika tidak bertumbuh kita tidak benar-benar hidup. Jadi orang itu yang namanya hidup harus mau berubah. Kalau kita nggak berubah maka kita akan terlindas oleh zaman. Ini request yang kedua dari Mas Abu, lagu dari Ebita. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Jujur, saya sama Ebit lebih bagus mana? Sang surya. Jadi banyak orang itu kalau nggak mau berubah, dia tidak tumbuh. Bapak-bapak, kalau petani, saya senang Pak nanam tanaman itu saya senang buah-buahan itu. Ketika saya menanam pohon itu tumbuh cingit-cingit, gue senang deh, wis cingit-cingit. Tadi terus gue gede, wah, kemudian berbunga, aku senang. Jadi ketika kita itu menanam itu ketika ada pertumbuhan senang Pak. Tapi ketika ini wis ditandur kayak ini kok migur pancet tae kata baik. Nah ini kita aduh nggak mati. Begitu juga kita Pak. Kita di hadapan Allah, kalau kita itu orang yang berubah, Allah senang Pak. Allah itu senang kepada orang yang memperbaiki diri. Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin kenal? Muhsin suaminya? Oh itu ngomong jadul tuh suaminya titik sandu. Kupikir-pikir sampai tua. Jadi ini muhsin. Allah itu suka kepada orang yang selalu ihsan, memperbaiki diri. Saya kemarin kenal Bu, pegawai BPD Syariah Gunung Kidul itu orang Brajan, Mas Ihsan Firdaus, putrane Sof Pak Ali ya. Tapi beliau lama di Temanggung Pak. Dengan dari pun di Mas Sulaiman Pak, Sulaiman Pojok, dan di Kulon mana tahu ya? Mayudan ini di Gamplong kan, Gamplong sama asal Blok ya. Gamplong ini dikenal setelah ada apa itu di alam ya. Dulu siapa yang kenal Gamplong ya? Jadi Pak, kalau kita itu hijrah, kita itu berubah, maka kita akan tumbuh. Dan ketika tumbuh, kita betul-betul hidup Pak. Tunjukkan bahwa jenengan itu masih hidup. Makanya ketemu reuni, misalnya reuni nggak datang, masih hidup ya, masih. Buktikan dengan bahwa kita bertumbuh dan berkembang Pak. Ada suatu perubahan, berani berubah, itu karena beliau. Ada juga ada Leo Tolstoy, dia mengatakan semua orang itu banyak pengen mengubah dunia tapi tidak mau mengubah dirinya. Nah ini memang berubah itu, hijrah itu suatu hal yang menjadi kita kebutuhan Pak. Berubah itu kebutuhan, menjadi lebih baik itu kebutuhan. Saat saya kuliah ditanya kapan selesai kuliah. Ketika selesai kuliah pertanyaannya kapan nikah. Ketika sudah nikah tanya kapan punya anak. Ketika punya anak ditanya kapan. Nggak pernah habis karena kita bertumbuh berkembang seperti itu, seperti orang yang bertanya itu selalu ada hal yang baru kita tanyakan. Aku kita tambah apa toh? Kalau si Ibnu Qayyim mengatakan ada hijrah bil jasad, ada hijrah bil qalbi, hijrah dengan hati. Tapi Bapak Ibu sekalian, hijrah itu tidak mudah Pak. Kalau dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Orang yang bertakwa itu harus konsisten Pak. Ittaqillaha haitsuma kunta. Yang kedua ini Pak, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah yang buruk dengan yang baik. Tambuha, maka yang baik itu akan menutup yang buruk. Jadi kalau ibu-ibu punya masa lalu yang gak baik, gak apa-apa. Bapak-bapak gak usah mungkin-mungkin. Kue ini biar jadi bojoku jadi apa toh Bu. Dan sebaliknya, ketika ada seorang istri itu dulu cantik, kaya, suaminya nggak pakai kaya, nggak ganteng itu terus, begini dia tahu modal opo, nggak usah mungkin Pak masa lalu. Jadi orang yang bertakwa itu harus konsisten dan selalu memperbaiki diri. Tadi yang sudah kita sebutkan tentang orang yang berhijrah itu akan mendapatkan kelapangan hati dan kelapangan rezeki.
Orang berhijrah itu awalnya nggak enak Pak. Ada 3 fase secara mental orang berhijrah. Ada 3 fase Pak. Yang pertama namanya fear zone, yang kedua learning zone, dan yang ketiga growth zone. Bisa dihafalkan ibu-ibu? Yang pertama apa Pak? Fear zone. If I speak in English, you know what I mean? Yes? Oke. Kok boleh 500 kok? Jadi yang pertama, 1 fear zone. Orang berubah itu akan mengalami fear zone, learning zone, kemudian growth zone. Di share-share saya sudah ada Pak, nggak usah dicatat. Nanti ujiannya lewat situ Bu. Bahannya di situ. Fear zone, pertama kita itu semua manusia akan mengalami comfort zone, aman, seneng, nyaman. Saya itu tinggal di sini dengan kebiasaan hidup seperti ini, dengan pola perilaku seperti itu enak. Tapi ketika ada orang ngomong, ya kamu tuh jangan gitu, berkembang dong, nggak enak Pak. Makanya akan masuk ke fase fear zone. Waduh, cemas. Orang itu berhijrah, berubah perilaku itu bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan teman, misalnya Pak. Mohon maaf Bapak-bapak, sini ada yang hobi merokok? Konten Pak? Banyak? Sekarang enggak? Alhamdulillah. Kalau sedang pengajian enggak merokok ya? Kalau habis pengajian? Merokok lagi. Ibu-ibu ada yang suka gosip? Sekarang enggak. Kalau di luar pengajian? Gosip ya. Kebiasaan-kebiasaan itu terasa nyaman Pak. Ketika kita mau meninggalkan, itu memang berat Pak. Mesti ada konsekuensinya. Dengan Muhammadiyah sudah jelas Kak, semangatnya, spiritnya kan dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau amar ma'ruf itu insya Allah lebih resikonya nggak terlalu tinggi Kak. Ketika meninggalkan kemungkaran itu Pak, berat Pak. Kemudian apalagi berkaitan dengan maisha, berkaitan dengan penghidupan, itu berat Pak. Jadi yang pertama ketika kita berubah itu pasti dari comfort zone, dari wilayah yang aman, kemudian kita akan masuk ke wilayah fear zone. Fear itu wilayah yang mencemaskan. Ibu-ibu pakai jilbab pertama kali pasti nggak nyaman, betul Bu? Belum lagi omongan orang, wah saiki sok alim, calon bidadari surga ya, dengan nada sinis. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau panjenengan itu berbuat baik, kok komentarnya nggak baik, jenengan cukup mengatakan kalau itu ungkapannya baik, nadanya jelek sekalipun. Wah ini bapak-bapak ini sekarang rajin jamaah ke masjid. Wah ini calon suaminya bidadari surga, niye. Tetap jenengan komentarnya bapak, amin. Ibu-ibu juga begitu, wah sekarang pakai jilbab, padahal komentarnya negatif Pak, produk-produk kurang praktis. Biar ketok ayu, saiki ketok. Tapi ibu-ibu di sini pakai jilbab jauh lebih cantik loh ya. Itu jilbabnya yang seragam itu udah lunas. Sudah lah, sampun ya Bu. Saya husnudon sudah. Soalnya komentar ya, ayo kabinnya anyar, ini lagi nyelipin telur. Ngapain dulu seorang dia? Jadi mesti ada yang namanya fear zone. Fear zone itu dalam diri kita belum terbiasa dengan kebiasaan yang baru, maka dia akan nggak nyaman. Juga komentar orang Pak, komentar orang itu jenengan berbuat baik itu nggak selalu orang itu tanggapannya baik loh Bu. Jangan dikira ketika kita semakin baik orang itu akan semakin berkomentar baik, tidak selalu. Rasulullah dikatakan gila loh Bu, dikatakan gila hormat, gila harta, gila wanita Rasulullah. Berapa baiknya Rasulullah. Makanya kalau kita itu berbuat baik kok ada yang mencela, jangan heran Pak. Saiki aku nama dia, biar sopo. Ya biarlah. Kalau ada orang masih menyebut masa lalu kita, nggak apa-apa. Ya itu namanya kenyataan Pak. Itu namanya fear zone. Fear zone, fear itu kecemasan Bu. Zone itu wilayah kecemasan. Makanya kalau berbuat kebaikan itu di awalnya biasanya nggak enak. Yang namanya amal ibadah kebaikan itu bisa merasakan kenikmatannya setelah berkali-kali melakukan. Betul nggak Bu? Ibu-ibu,
Jenengan menikmati sholat tahajud itu setelah berapa kali melakukan Bu? Berkali-kali Pak. Bahkan Pak, kalau kita berpindah satu tempat ke tempat yang lain, kalau belum nyaman, apa amalannya Pak? Sholat tahajud. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Sebelumnya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asa karabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau kita itu di satu tempat, di satu posisi kok belum nyaman, bagaimana cara kita dengan sengaja menyamankan? Biasakan sholat malam Pak. Saya tahu sholat malam itu setelah pindah ke Gunung Kidul, karena ketika duit entek, wong tua aku adoh, pes adoh wong tua aku langsung meneh. Coba nek orang tua saya orang gamplong ya, tinggal tolong dong dikirimi. Misalnya Bapak Mas Agung namanya siapa? Pak Junidi. Kalau Bapak Mas Yuri Asmoro siapa? Sekarang gimana beliau ini? Ya. Jadi ketika kita di satu tempat kok belum nyaman, tadi menurut surat Al-Isra tadi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Kemudian dia sebut asa ayyam asa karabbuka maqaman mahmuda. Dimanapun tempat kita, ketika kita di situ dan sholat tahajud, itu akan mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Dimanapun Pak, tidak hanya di Gamplong. Putra panjenengan dipaksa kudu dong Gamplong. Lah rezeki di Jakarta, rezekinya di luar negeri kok dipaksa dong Gamplong. Nah, nggak bisa Pak. Tapi kita dimanapun tempat kita, kalau kita mau sholat tahajud, Allah akan berikan maqam mahmuda. Jelas yang ada asa, ayat asa, kalau yang bilang itu Allah kan pasti Pak. Kalau asa yang bilang saya, itu hanya semoga. Tapi kalau asa yang bilang itu Allah, itu sebuah kepastian. Jadi kalau yang namanya maksiat enak di awal, kalau ibadah enak setelah terbiasa. Jangan tanya kepada orang yang sholat tahajud nikmatnya apa, tapi lakukan Pak. Lakukan dengan ajak, baru tahu. Kalau maksiat beda. Kalau maksiat tuh enak di awal. Kenapa Bu maksiat kok enak di awal? Karena setan menghiasi. Dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Kenapa berjudi itu haram? Karena itu bukan yang judi online. Online terus halal? Enggak. Online maupun ibu-ibu jangan ikut judi pinjaman online. Ada kami, Syamir, Kredivo, berarti malah aku ngapa, bukannya aku bukan. Kan ada di HP Pak. Jangan, hanya mudah, 220 juta mudah, hanya dengan nomor HP. Di belakangnya Pak, yang namanya utang online itu kalau nagih kasar Pak. Dan kita akan dipermalukan Pak. Bisa di-upload nama kita, foto kita, kalau kita nggak bayar. Maka jangan terjebak pada utang online. Utang relasi semua aja ya. Ada nggak Mas? Untuk yang goreng boleh ya. Monggo yang utang relasi semua Pak. Itu yang pertama. Fear zone, ketakutan Pak. Nanti ketakutan itu bisa kita akhiri dengan apa? Learning zone, kita belajar. Yang namanya orang itu kalau mau maju Pak di dunia ini harus berani bertanya dan menjawab dua pertanyaan. Satu mengapa, dua bagaimana. Kalau kita itu harus bertanya mengapa, bertanya bagaimana, itu yang akan menjadikan kita semakin maju Pak. Tapi kalau kita nggak berani bertanya mengapa, kemudian bagaimana, kita nggak akan pernah maju. Kita pertanyaannya apa itu pertanyaan mendasar Pak. Anak kecil itu pertanyaan apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kalau saya bertanya, ini mengapa ada ini? Oh, ini kotak infak. Kenapa kotak infak? Ya biar kita infak. Bagaimana cara kita infak? Nah ini masukkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahun 1959 pun lahir dari belum?
tahun 1959 itu ada konferensi WHO, World Health Organization di Swiss, Geneva, Swiss. Besok Swiss, Pak, negara Swiss. Pernah ke Swiss? Itu loh yang anaknya Ridwan Kamil itu biur-biuran di Swiss. Jadi kalau anaknya orang kaya itu biur-biuran di Swiss. Dengan biur-biuran termini, Pak. Kalimat dong. Habis ini kita foto-foto di Pantai Cemplon. Masih enggak ya? Enggak ada. Zaman aku bilang cilik dijak Om Fathan nih, Om Fathan putranya Pak Dimas begitu ke Pantai Cemplon dulu foto biar sayangi. Jadi nggak ada dokumennya. Jadi kemudian kita akan mengakhiri filsuf dengan cara apa? Kita belajar, kita bertanya, kenapa kok saya tidak nyaman dengan perubahan ini? Kenapa orang tidak komentar? Kita belajar dari sirah Nabi. Oh, dulu Nabi Muhammad juga seperti itu. Resikonya apa? Nyawa. Ibrahim resikonya apa? Nyawa. Nabi Yunus resikonya apa? Nyawa. Semua Nabi Isa resikonya nyawa, Pak. Mereka itu resikonya nyawa. Kalau kita cuma resiko omongan itu kecil, Pak. Omongan ini kan diwoke beres dong. Gue ngomong apa terserah, nggak gue dengerin. Silakan lu ngomong apaan, lu orang kepo. Kalau kita itu nggak mendengarin ya, orang ngomong itu kalau nggak kita dengerin nggak masalah, Bu. Cuman masalahnya kan didengerin terus dimasukkan ke hati. Gimana, Bu? Ibu-ibu itu kok pakai jilbab kok kayak gitu nggak pantas nih. Jilbab kok warnanya hitam, tiap pengajian kok jilbabnya hitam. Wahai para ibu yang jilbabnya hitam, besok kalau dikomentari seperti itu, kok tiap pengajian jilbabnya hitam? Maaf ya Mbak, maaf ya Bu, jilbab saya ya warna hitam, jilbabnya 10. Jadi gendengnya panjang. Jadi belajar kita bertanya mengapa. Kita mesti mengapa itu tahu dalilnya. Kenapa saya harus berjilbab? Punya dalilnya, Pak. Bukan kayaknya cantik deh kalau pakai jilbab. Ketika kita pakai kita kok. Saya kan belum berhijab ya. Belum dapat hidayah. Ketika ibu pakai jilbab, motivasinya biar tampak cantik atau tren. Ketika orang bilang nggak cantik, goyahlah kita. Ketika kita ikut tren nggak seperti itu, goyahlah kita. Tapi kita perlu bertanya dalilnya yang hakiki, yang dalil yang mendasar. Nah, kita tahu dalilnya. Kemudian kenapa orang nggak suka? Kita perlu tahu nggak semua orang itu suka kita makin baik, Pak. Ada orang itu berteman, wah kamu maju bisa, kalau kamu maju aku seneng. Tapi yuk jangan melebihi saya. Banyak orang itu begitu loh. Kadang-kadang temen, kadang-kadang saudara, kadang-kadang bestie itu, saya seneng teman saya berkembang, tapi jangan melebihi saya dong. Enggak, boleh, itu enggak, rivalitas. Saya sama Jarwo itu teman seangkatan dulu SMP gitu kan ya Mas. Sekarang beliau jadi apa? Pak Jarwo jadi apa? Pak Duko. Oh, beliau Pak Duko. Ya kayak aku ini apa? Yang saya nanti Bang Jarwo dan Bang Sopo ya. Ayo berani, jangan berhenti, kita raih mimpi. Itu Bang Jarwo dan Bang Sopo. Temennya Adit, Adel, Dennis. Oh, Bang Jarwo, Pak Duko. Jadi, mari kita belajar, tanya secara dalilnya apa. Kita harus tahu dalilnya apa yang menguatkan kita. Dan Allah kalau memberikan perintah pasti ada janjinya, pasti Pak. Misalnya dalam sebuah hadis Allah berfirman, hadis qudsi, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina. Sungguh-sungguhlah ibadah kepadaku, maka akan aku berikan hatimu menjadi kaya, Pak. Jadi kalau kita itu ada korelasi positif antara kualitas ibadah dan kebahagiaan kita, Pak. Seperti juga dalam surat Li'ila fi Quraisy, surat Quraisy ayat lain kan, falyaqudu rabbahadzal bait alladzi an'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Jadi falyaqudu rabbahadzal bait, maka kamu hendaklah menyembah Tuhannya Ka'bah ini, yaitu Allah.
Besok yang sudah haji umroh pasti akan bisa merasakan ayat ini nggih, Mas Abu, Pak D ngaji juga sudah. Jadi ketika kita beribadah yang sungguh-sungguh, maka Allah alladzi at'amahum min ju' akan memberikan makan sehingga terlepas dari lapar, kesejahteraan lahiriah. Wa amanahum min khauf, dan diberikan rasa aman dan dijauhkan dari rasa takut, rasa khawatir. Jadi ketika kita beribadah yang baik, maka kesejahteraan lahir dan batin kita akan terangkat juga. Ini seperti namanya korelasi positif. Kenapa Pak? Korelasi positif. Korelasi positif itu naik, ini naik. Ibadahnya baik, kesejahteraannya baik. Itu korelasi positif, dan yang menyimpulkan itu bukan saya, tapi Allah. Kemudian kalau korelasi negatif itu ini naik, ini turun, juga jungkit itu korelasi negatif. Kan kalau ini korelasinya positif, ibadahnya baik, maka kesejahteraannya pun akan menjadi baik. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, kalau kita sungguh-sungguh, terlepas orang ngomong apa, Allah akan memberikan kepada kita kesejahteraan lahir dan batin. Makanya ketika kita berbuat baik, kok ada yang komentar negatif, cukup kita jawab wa kafa billahi syahida. Apa Bu? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi, dan Allah yang akan memberikan balasannya. Allah kan sudah membeli kita, Bu. Kita itu sudah terbeli, Pak. Kita itu tidak ada hak milik. Di dunia ini, semakin kita meninggikan rasa memiliki, akan semakin mudah susah, Pak. Saya kemarin lihat wawancara seorang artis namanya Anjas Maran. Kenal Pak? Yang mirip-mirip Mas Niki lah. Siapa dan Mas? Mas Heru itu yang mirip-mirip Anjas Maran. Istri panjenengan dia ditami Mas. Mana istrinya? Ini Mas, dia paling cantik Mas. Mas Heru itu kayak Anjas Maran. Mas Abu kayak Aldebaran. Mas Abu Hanifah pengen kayak siapa? Jangan bilang kayak Komeng ya. Jadi ketika tadi sampai di mana? Anjas Maran itu tanya begini. Bagaimana setelah anak-anak itu makin remaja, dewasa, kan anak-anak nggak di rumah, sering pergi. Kalau kita itu, kalau pengen bahagia Pak, segera menurunkan rasa memiliki dan rasa kelekatan dengan orang lain, itu diturunkan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, semakin tua, kita harus belajar mencintai Allah lebih dari mencintai keluarga kita. Bisa Bu? Susah. Tapi kalau kita pengen bahagia jangka panjang, harus belajar mencintai Allah lebih dari mencintai yang lain. Kalau ini kadang-kadang obrolan yang sangat berat. Saya sama istri saya ngomong, Bu, nek misalnya aku mati bisa, kowe nangis ora? Bojoku ya nek sampe ganteng kowe sugih ya. Ngapain nangis? Itu pertanyaan berat. Saya belum pernah berani tanya kepada istri, tapi kita mau tidak mau kan pasti ada yang meninggalkan. Pak, siapa duluan? Kira-kira yang hadir di sini yang meninggal bapak-bapak dulu atau ibu dulu? Kebanyakan itu Jadi semakin kita di dunia itu rasa milik itu semakin tinggi, akan semakin mudah kita kena teror yang namanya khauf, kecemasan. Ya kalau kita kehilangan suami atau istri itu memang berat Pak. Di Amerika tahun 90-an ada sebuah penelitian Pak. Kenapa orang stres? Yang pertama, orang stres itu kehilangan pasangan hidup. Yang kedua, kehilangan anak cucu. Kalau itu penelitian di Gablok, mesti yang ketiga kehilangan sandal. Itu penelitian di Amerika itu. Jadi semakin kita dengan Allah semakin cinta, itu apapun yang terjadi kita akan safe Pak, akan terjauh. Wa amanahum min khauf. Ibu-ibu cinta kepada anak, sekarang coba belajar cinta kepada Allah lebih dari mencintai. Ini nggak mudah Pak, nggak mudah. Saya juga belum bisa. Tapi misalnya panjenengan ibu-ibu cinta kepada anak-anak, wah seluruh hidupnya. Ketika anak tidak mudik, sakit hati. Tonggone do mudik, anak-anaknya nangis. Jangan saya punya kekasih yang lebih saya bisa jaga setiap waktu, yaitu Allah.
Makanya dulu waktu saya MUHI, di SMA MUHI ada pelajaran tauhid, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kayak betul Pak. Dalam kemuhammadiyah juga ada. Kemuhammadiyah pelajaran bahasa Arab, sejarah. Jadi kemuhammadiyah itu pelajaran paling sulit kata anak saya. Di SMP Mujahidin Wonosari itu kata saya, pelajaran paling sulit apa? Kemuhammadiyah. Oh, bahasa Arab, sejarah, apa yang ini masukan untuk para yang ini ya, ini membuat kurikulum Muhammadiyah itu ternyata bagi beberapa anak itu paling termasuk anak saya di SD Mujahidin, di SMP Mujahidin itu Muhammadiyah itu angel ya. Waduh lah, Bapak mungkin Muhammadiyah ini kan. Ditanya, siapa nama bapaknya Ahmad Dahlan? Nah saya tanya, kamu tahu nggak siapa namanya bapaknya Kiai Ahmad Dahlan? Oh saya nama bapaknya aja nggak tahu Pak. Bapaknya Ahmad Dahlan. Jadi dia nggak tahu nama si mbahnya Pak. Kamu tahu nggak namanya bapak Ahmad Dahlan? Aku nama bapaknya aja nggak tahu kok. Ayah tenang gitu. Wong belum banteng ya jadi Pak Hamim. Jadi Bapak sekalian saudara, kita harus berani menjawab tadi. Ketika kita beribadah sungguh-sungguh, Allah pasti menjamin. Jadi prinsipnya, setiap Allah perintah pasti ada sesuatu yang akan diberikan. Inna ma'al usri yusra. Panjenengan tahu nggak di kata-kata inna ma'al usri yusra? Kenapa usri pakai al? Kenapa yusra nggak pakai al? Halo yang ahli bahasa Arab, siapa yang alumni UIN di sini? Namanya dulu IAIN, sekarang namanya jadi UIN. Kenapa kok diganti Bu IAIN jadi UIN? Kenapa? Karena IAIN itu ingkar Allah, ingkar Nabi. Ayo, apa? Kenapa Allah mengatakan dalam al-usra, kemudian yusronya nggak pakai al-usri, pakai al, kemudian yusronya nggak pakai al? Kenapa? Al itu kan definite Bu. In English, the same with the word the, you know? Yes. Definite. Jadi, ya sih paham orang. Jadi, kalau al-usri, kesulitan, itu Allah pakai al, karena tertentu Pak, dibungkus. Kalau saya mengatakan makanan, buku, kotak ini in English, kalau saya menjadi the box. Tapi kalau saya mengatakan box, everywhere, anytime, everything, yang itu box, ya itu box. Tapi ketika saya mengatakan the box, ya ini yang saya maksud. Ketika Allah mengatakan al-usri itu segini loh. Sementara yusra tidak pakai al, artinya yusra itu undefinite, banyak Pak, dan banyak yang belum kita ketahui. Jadi banyak ulama yang mengatakan bahwa ahli tafsir mengatakan inna ma'al usri, dalam satu kesulitan tertentu Allah melingkari dengan kemudahan yang banyak. Itu syaratnya faida farota fanso wa ila rabbika farghab. Kalau kita pengen dapat kemudahan yang banyak dalam setiap kesulitan kita harus amal terus Pak. Faida farota fanso, beramal ini, lanjut ini. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab mengatakan salah satu tanda amal diterima itu jika diikuti dengan amalan yang lain. Terakhir kemarin pengajiannya akad lalu. Ini tiap apa sih? Akad pagi itu aku rapal pun pagi kliwon. Jadi ini nek pas setu kliwon itu negor gedang, akadnya lebih. Betul nggak? Kalau kita setu kliwon negor gedang, akadnya lebih. Itu rumusnya begitu ya? Pinter ya kalau Jawa ini ya. Nek negor gedang awan kok begini dulu. Ya. Oke. Learning zone itu belajar Pak. Belajar itu teorinya, dalilnya, kemudian belajar prakteknya, kaifiahnya. Belajar bagaimana sih saya beramal yang benar, bagaimana sih saya sholat yang benar. Kita itu harus dari waktu-waktu belajar Pak. Sholat itu dari waktu-waktu, tapi apakah sholat kita yang sekarang dengan sholat waktu kita masih, saya di SD Muhammadiyah Kedung Banteng itu sama. Dulu yang ngajari saya wudhu itu Bu Mardiah. Halnya ini Bu Mardiah itu ngajari saya tuh, dan ini jadi amal jariah beliau. Dia ngajari saya urutan wudhu.
Pek murung op ngandrah pengkil. Itu yang ngajari Bu Mardia. Guru SD kelas 3 saya Pak Zarkoni. Masih juga saya Bu Mardia sama itu. Mudah-mudahan ini jadi amal jariahnya Bu Mardia. Setiap saya wudhu itu ingat pelajarannya Bu Mardia. Pek murung op ngandrah pengkil. Dulu di SD Muhammadiyah Dumbatek. Belajar itu kadang-kadang belajar menghadapi resikonya, Pak. Kita yang resiko kira apa-apa. Diunekke wong itu nggak harus selalu jadilah orang itu yang responsif. Ketika kita mendapatkan sesuatu tidak nyaman, itu kayak pilihan psikologi ya. Ada reaktif, ada responsif. Orang yang bertakwa itu responsif. Kalau orang yang tidak bertakwa itu reaktif. Reaktif itu gini Bu, kalau ada orang marah, ikut marah, itu reaktif. Kalau ibu-ibu marah, piye? Nah itu namanya reaktif. Itu reaktif. Jadi kalau misalnya seseorang itu marah, paling tidak kita nadanya yang lebih bawah, Pak. Kalau orang marah dengan nada do, paling tidak kita si la sol fa mi re do. Itu reaktif. Orang ngomong apa, kita balas apa dengan nada yang sama, dengan emosi yang sama, itu reaktif. La tahdab walakal jannah. Kan kita menahan diri. Ketika orang marah itu kan ketika ada rasa marah. Marah itu di hati, kemudian ada reaksi fisik, Pak. Kalau kita sedang berdiri, suruh duduk. Kalau kita duduk, kita berbaring. Kalau berbaring masih marah, kan udah sholat. Masa sholat? Batal ya? Jadi kalau kita orang yang mufsid itu wakadhiminal ghaidha, itu artinya kita responsif. Responsif itu ketika ada orang berbuat apa tidak menyenangkan, kita penggali dulu. Namanya consciousness. Apa Bu? Itu mata kuliah kesehatan mental saya semester berapa ya? Jadi consciousness itu kita diam sejenak. Jadi kan orang mengatakan fal yakul khaira au liyasmut. Kalau kita nggak bisa ngomong baik, itu namanya consciousness. Kita belajar. Ketika ada komentar, apakah perlu tanggapi Pak? Kalau sekarang apalagi era sosial media, apapun yang kita lihat, apapun yang orang katakan kita komentar, capek Pak. Kalau Pak Khalidin Basori pernah menyampaikan di sosial media, pernah ngisi ini Pak Irut, pernah. Berarti Pak Irut ngisi, aku ngisi, berarti harus telepon Pak Irut ya? Di mimbar ini? Oh lebih tinggi dari Pak Irut? Oh itu guru saya yang ngomong saya sejak kecil itu Pak Irut sampai sekarang. Jadi ketika kita ngomong A, kemudian kita balas A dengan nada yang sama, itu namanya reaktif. Itu akan menghancurkan kedua-duanya. Tapi ketika ada orang marah, kemudian ini responsif itu kita diam sejenak, kita pikir ini apa yang harus saya jawab, apakah saya harus jawab atau tidak. Kalau saya jawab harus bagaimana. Kalau kita kemudian kita pikir menjawab dan jawab yang baik, maka akan menyelamatkan dua-duanya. Jadi kalau reaktif, kalau bapak itu marah Bu, datang-datang bilang piye, ibu-ibu aku salah dua piye. Coba kalau suami jenengan itu Judika, tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Coba bisa. Ya suaminya Judika, dhuwur nadanya masa mau dhuwur. Jadi itu kita harus responsif. Responsif itu dipikir dulu manfaatnya apa. Kalau nggak bermanfaat ya sudah tinggalkan. Itu yang namanya falyakul khaira. Dan yang terakhir ada growth zone. Kalau kita sudah belajar, itu akan menemukan pemahaman baru, kekuatan baru, kesadaran baru, dan nanti ada new comfort zone, kenyamanan baru. Ternyata aku tidak kira apa-apa ya. Besok silahkan ngomong saya, nggak boleh datang juga Bu. Orang kalau kayak itu kita harus hadapi, tapi jangan mancing-mancing gitu. Membuat postingan di sosial media, maaf ya, ijazah saya asli loh. Itu kan mancing-mancing orang. Tapi Bapak kalau mau ijazah saya insya Allah asli Pak. Saya lulus asli, saya pakai skripsi, lulus dan saya gerak sendiri. Kalau nggak percaya silakan besok panjenengan isi pengajian mengundang Pak Asmati Alsa, pembimbing skripsi saya.
Pemilik saya bukan Pak Kasmujo, bukan. Pemilik saya Pak Asmanti Alsa, dosen UAD juga. Itu sampai sekarang masih. Jadi ketika kita pertama nggak nyaman, kemudian kita kecemasan itu boleh Bu, tapi dikelola, jangan diumbar. Kemudian kita belajar, setelah kita belajar akan menemukan pemahaman baru. Kadang-kadang manusia itu mau belajar ketika kepepet Pak, betul nggak? Saya tanya, yang lulus ini kuliahnya dulu garap skripsi wis meh diuyak po angkat awal-awal Mas Abdul, Mas Heru, pas dia di last minute Mas Abdul. Ya, Mas Abdul itu deh garap, ya kan dulu kan kabak organisasi. Jadi beliau konsultan organisasi di Lalismu, Mas Abdul itu kabak organisasi beliau. Jadi ketika kita ground zone, itulah yang namanya kita yang namanya baik. Kemudian ini namanya hasanah khuluquhu. Kita menemukan pemahaman baru, ternyata aku pakai jilbab ini diloke ora apa-apa ya. Ternyata nek ngomong-ngomong aku ya kuat ya. Jadi besok ketika pensiun siap jago jadi caleg. Ternyata aku diloke ora apa-apa, makanya dong jadi anggota dewan. Itu artinya ada kekuatan baru, ada kecemasan baru, ada pepatah yang namanya pelaut yang handal itu tidak lahir dari laut yang tenang. Pasti kita harus melewati ombak. Jadi bagus sekali hormati, hijrah itu awalnya nggak nyaman, tapi kita kalau mau belajar, mau berkembang, akhirnya menjadi wilayah aman. Ngerti bagus sekali, bisa dipahami? Yang pertama, apakah di antara kita ada yang kalau bulan Ramadan bangunnya pas subuh atau tetap sebelum subuh? Ketika jenengan haji umroh, tindak ke masjid mau sholat subuh jam pinten masuk is. Jenengan ketika dulu haji, tindak ke Masjidil Haram, tunggu bis jam berapa? Jam 2. Di sini berangkat kerja jam berapa? Hanya sekolah. Lumayan. Jadi selalu ada yang perlu kita pertanyaan, mana yang harus saya kembangkan. Ketika ada orang mencela, itu sebenarnya peluang untuk kita maju. Pak, kok aku dicacat loh, berarti saya masih bisa lebih baik Pak. Wow, ceramahnya itu nggak menarik. Ya memang aku baru belajar. Jangan dibanding-bandingkan dengan Pak Khalid Basori dong. Kemudian guru saya, ya jelas beda. Jadi ketika ada orang mencela itu sebenarnya adalah peluang kita memperbaiki diri. Walaupun resikonya pertama nggak nyaman. Tadi yang saya minta bagi kalian punya amal sunnah harian ajek itu minimal panjenengan membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, Allah memberikan 10 kebaikan minimal. Jadi nek wong wis 50 munggah ora tau ngaji niku banget. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan selalu berusaha meningkatkan diri walaupun dengan resiko dan segala ketidaknyamanan. Tapi yakinlah bahwa di endingnya wal aqibatu lit taqwa wal aqibatu lil muttaqin. Ending yang baik itu adalah milik orang yang bertakwa. Sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun, nanti bilang cakep ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita harus mandi lagi. Kalau nggak ada umur, kita dimandikan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, milih dimandikan atau mandi sendiri? Deal semuanya? Dicolek, mati bagus. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan WA ke nomor saya 0895 63197404. Saya ulang, jadi ibu banyak tanya ini 0895 63197404. Ini juga saya siarkan di Facebook saya live, nanti bisa lihat lagi di Facebook saya. Facebook saya Ahsan Jihadan, Instagram saya Ahsan Jihadan, YouTube saya Ahsan Jihadan, TikTok saya Ahsan Jihadan. Banyak-banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.